Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Oke. Ya, silakan Bang. Abang mau ngomong apa? Mau nyampaikan apa? Cuman salam buat Bang Edi saja. Oh, begitu. Baiklah, Bang. Salam kembali ya, Bang ya. Salam sama teman-teman dari Alor ya. Bagaimana kabar Alor? Aman terkendali kah? Waduh, ini lagi tidak baik-baik saja. Tidak baiknya apa itu, Bang? Cuaca kah? Panas kah? Ini di sini lagi panas terus nih, Abang. Oh, panas terus. Bagaimana sumber air sudah dekat atau masih jauh? Masih sudah dekat. Oke, yang penting sumber air sudah dekat, masalah sumber sudah ya. Oke Bang, kita kasih naik yang berikutnya Bang ya. Oke. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Alor. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Sweetie J. Aduh susah bener namanya nih. Sweetie J apa ini namanya ini? Sweetie J. Ya, Sweetie J. Hey Bang, makasih udah dinaikin. Aku Kristen Ya. Bang. Kristen, ya silakan, nggak apa-apa. Kristen pun nggak apa-apa. Apa cuma ngasih tahu kalau Anda Kristen gitu? Silakan, nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu. Bang ya. Ya, silakan. Aduh, Kok nggak kelihatan? baru ini. Ini kayaknya Udah nih. dari mana? Dari mana, Dek Sweetie? Aku dari Medan Bang. Dari mana? Salam kenal ya Bang Edi. Aku Dari dari mana? Medan. Oh, dari Medan. Kok cantik Medan. kali? Baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur. Baru bangun tidur saja sudah cantik, apalagi kalau sudah mandi ya. Ya, silakan. makasih Mau videonya, nyampaikan Bang. apa? Mau sampaikan apa? Oh enggak. Enggak Bang, aku cuma salam kenal aja sama Bang Edi ya. Oh, salam kenal. Ya sudah. Nanti semua Iya. salam kenal ini sudah. Beta jadi pusing ini. Semua datang cuma ucap salam kenal. Kita tidak perlu salam kenal, kita perlunya salam tempel. Ya Bang, Ya, sudah saja bercanda Bang aja, Edi. bercanda. Bagaimana kabar Medan? Aman terkendali? Masih kah demo di sana? Kalau demo ya sering banget lah Bang, demo. Oh, masih sering demo. Demo maksudnya demo itu BABI masih. Kurang tahu juga Bang, karena aku pun juga kurang keluar juga kan dari rumah. Cuman aku tahu ada demo. Tapi by the way, anyway Baswe suku apa? Suku Batak Bang. Jangan bahasa Batak ya Bang, aku Dale ya Bang. Suku Batak ternyata. Kok baru Batak gini cantiknya ya. Oke lah, baiklah. Kita kasih naik yang berikutnya ya. Oke. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Aduh. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Semua nanti jadi begini nih teman-teman. Oke teman-teman yang Kristen coba dulu ya. Yang Kristen tahan dulu teman-teman, jangan naik dulu. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang muslim ya. Kasih mereka naik ya. Kita kasih naik ada ini agak nggak waras sedikit nih. Si Dehe ini. Dehe. Iya, Abang Edi, selamat pagi. Dehe, saya tanya dulu kamu Dehe, kenapa kamu itu pendeta DH, STH, MTH? Kenapa kerja kalian itu bohong, tipu terus? Kenapa? Siapa yang menipu Bang Edis? Oke, sekarang saya tanya DH, apakah benar Anda pendeta?
Iya benar Pak Edi. Saya Pendeta di gereja adalah mana? seorang hamba Tuhan Oke, pendeta di gereja mana? di gereja GPIB. GPIB mana itu? Adalah di sini. di Kau bohong-bohong. Dehe, janganlah kau bohong-bohong Dehe. Mentang-mentang Nabi mau ngajarin boleh berdusta. Gini Dehe. Sebentar dulu Dehe, saya tanya dulu. Gini sebentar. Pendeta di kepanjangannya dulu. GPIB, betul? Aduh, masa kau tidak tahu gereja GPIB? Aduh. Apa itu kepanjangannya? Sayang sekali kamu ini sudah orang Medan, tidak tahu. Saya bukan gereja. orang Medan Dehe. Coba, kepanjangannya apa GPIB? Gereja Protestan bagian Barat. Kenapa dengan gereja itu? GPIB, Gereja Protestan Bagian GP Barat. Indonesia. Ya, Gereja ya. Protestan I-nya apa? I-nya apa? Indonesia, Abang Edis. Bukan Oh, Amerika. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB. Oke, Yes. alamatnya di mana? Kenapa mau sumbang atau bagaimana Bang Edis? Bukan, mau cross check. Soalnya di dalam Nanti agama ku kalian kirim. ini boleh Ku tipu-tipu. DM nanti. Bang Edis. Sebentar. Gini, deh, sebentar. Saya tidak mungkin melanjutkan pembicaraan kalau pembicaraan itu sudah dimulai dengan tipu yang pertama. Karena habis tipu yang pertama akan muncul tipu yang kedua. Habis tipu yang kedua akan ada tipu yang ketiga. Jadi percuma gitu. Makanya yang saya tanya, GPIB itu alamatnya di mana? Jangan pura-pura bisukan. Kenapa kau bisukan terus kau ngomong sendiri? Udah muncul tipu Iya. yang kedua ini. Bang Edis, yang diajarkan oleh Yesus kepada saya bukan Iya, berbohong. jangan dulu ke sana. Enggak, saya Kamu kan jelaskan mengaku dulu. pendeta. Saya jelaskan Pendeta dulu, di biar Pak GPIB. Edis. Sebentar dulu, Dehe. Jangan seperti bom-bom. Gini loh, pendeta di gereja GPIB. Itu kan STH Sarjana Teologi, MTH Master Teologi. STH-nya di mana? Bang Edis, saya jelaskan dulu ya, biar saya bisa. Enggak, STH-nya di mana dulu itu, biar jelas kita ngomong. Iya, saya menjelaskan, Bang Edis mendengarkan, baru nanti Silakan. bertanya setelah saya berbicara. Jadi begini Bang Silakan. Edis, di dalam kekristenan kita tidak ada artinya berbohong ya, saya jelaskan ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, katakanlah iya, kalau tidak, tidak. Ya, buat apa saya berbohong kepada Bang Edis? Ya sudah, STH-nya sekolah teologi mana? Ya, sebentar saya bicara. Sementara saya ini adalah seorang pendeta yang melayani hamba Tuhan yang tidak mengambil persembahan apapun. Iya, STH-nya di mana? Ditanya STH-nya di mana malah kemana-mana ini. STH-nya di mana? Saya STH-nya di Depok. Tahu Depok, Jawa Barat. Oke, nama sekolah teologinya apa? Ini kalau Bang Edis mau telusuri, silakan datang ke kampusnya. Iya, Silakan. nggak usah perlu ke kampus, bisa dicek dari internet, bisa dicek dari Bisa, Forlab bisa Dikti, dicek. bisa. Oke. Nah, Sekolah bisa. teologinya di sekolah teologi mana? Saya mau tanya, untuk apa Bang Edis untuk mengejar Untuk sekolah saya? mengkonfirmasi apakah Sebentar. benar Anda lulusan sekolah teologi. Apakah saya sudah berbohong? Apakah sudah berdusta? Iya, Atau makanya sudah dicek menjual dulu. agama? Dicek dulu deh. Silakan dicek. Silakan Oke. DM saya nanti. Oke, sekolah Silakan- teologi mana? Silakan DM saya, silakan minta nomor telepon saya. Bodoh tuh deh. Ya, saya. tidur kau di bawah sana. Mabuk aja kerjamu. Begini loh teman-teman. Kalau Anda saja memulai sesuatu itu dengan dusta, bagaimana kita nanti bisa menyimpulkan sesuatu? Sedangkan yang sudah jelas-jelas saja Anda berdusta, apalagi yang penuh perdebatan. Karena Bible ini lain perspektif orang lain nanti ininya. Ya kan? Itu gimana kita mau jelas sedangkan yang jelas-jelas saja untuk mengakui sekolah teologi aja Anda tidak tahu. Selalu begitu ya mereka ya. Karena berdusta diizinkan oleh nabinya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bang Anwar. Ya, selamat pagi Saudara Anwar. Ya bang, selamat pagi. Aku mau cuma ngasih tahu aja bang sama abang nih, sama si Dehe tadi. Kalau aku Kristen bang, cuma saja soal tadi si Dehe itu ngaku-ngaku pendeta, itu bukan pendeta bang. Iya, saya sudah tahu, makanya kita pancing dia biar ngaku di mana gitu, biar kebongkar begitu loh. Karena udah ketahuan kalau dia itu tukang tipu gitu. Iya, itu dari kemarin saya setiap nonton live orang itu gini. Tapi Ya makanya agak saya miring bilang, itu kayaknya, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa.
Oke, saya udah tahu kok Bang. Saya sudah tahu. Saya cuma pengen saja dia bikin pengakuan gitu, biar dicari di mana ininya kebenarannya gitu loh. Tapi kan dia nggak berani. Oke ya. Nggak suka ngakunya itu bang. Iya bang. Kiranya Oke, abang nggak baik. tahu. Oke bang, makasih ya bang. Oke, sama-sama Bang. Saya turunkan ya. Ya. Takut kudis, takut apanya? Saya Herman lo dengan kalian ini. Untuk apa saya ngomong dengan orang nggak jelas itu loh? Kalau misalnya dia benar-benar sekolah teologi, master teologi, sungguhan, saya ajak diskusi. Karena ini orang di bidangnya berarti kan? Orang dia saja ODGJ gimana? Mau lo ngobrol? Lo mau nggak debat sama ODGJ di jalan sono? Debat no ODGJ? Ada saja. Oke, kita kasih naik ada masih naik dia sih. Masih naik dia. Belum kapok dia. Dan kita tanya lagi. Sekolah teologi mana deh? Kamera dulu nyala. Kamera dulu nyala. Kamera. Edis, kenapa Anda takut dengan kebenaran? Padahal katamu kau pengikut Yesus. Sekolah teologi mana? Sesama pengikut Yesus, kenapa kau takut? Sekolah teologi mana? Saya tanya dulu, kenapa kau takut dengan saya? Enggak takut, enggak. Kenapa takut, enggak? Sekolah teologi mana? Kau turunkan saya tadi. Ya, saya tanya terakhir. Kalau kamu nggak jawab, saya turunin lagi. Sekolah teologi mana? Kenapa dulu Abang Edis takut dengan saya? Jawab Saya dulu. sekolah teologi mana? Takut. Aduh, mandi lumpur sana. Heran. Banyak orang di TikTok ini demi apa? Demi viewers. Demi gift. Dia melakukan segala cara, termasuk membuat gelar palsu, pendeta palsu, apalagi segala yang palsu-palsu. STH, MTH loh, master teologi. Disuruh nyebutin alma maternya langsung pening. Berat ini saudara-saudara. Oke, kita kasih naik, ada tuh naik lagi dia. Memang nggak waras memang dia wah. Kita kasih naik ada sebentar, sabar. Saya cari dulu di sini. KSR 30 ya. Selamat pagi KSR. Pagi. Ya, Bang, ini manggilnya gimana saya, Bang? Panggil apa aja lah. Panggil anu aja ya, panggil anu aja Dulmatin ya. Dulmatin. Tram aja lah, tram. Panggil Dulmatin aja kalau cocok. Oke, saya tanya dulu. Apakah Anda Muslim? Saya Muslim, alhamdulillah. Oke. Gimana? Bang, abang nggak usah. Bang, kalau bisa jangan ada sinar gitu, Bang. Enggak, belakang Anda itu silau gitu loh. Nah, gitu kan enak. Belakang. Gimana? Bang, abang nggak usah dipermasalahkan status pendidikan dia, Bang. Nah, sejauh ini tauhid dia itu tidak ada yang bisa membantah. Jadi untuk menentukan kebenaran itu bukan hanya dari pendidikan, Bang. Coba dulu berdebat. Jadi siapa yang nggak kenal Abang? Jadi kita ini semua melihat hasil debat antara Dehe dengan Abang itu loh. Di mana nilainya? Netizen yang hanya menilai, Bang. Bukan gelar itu nggak penting. Baik. Gini, suruh Dehe membuang dulu ketipu-tipunya baru saya ladenin. Anda bilang begini. Tidak penting gelar seseorang. Saya setuju dengan Anda. Saya sangat setuju. Tidak penting gelarnya. Tetapi kalau dia sudah pakai tipu-tipu, pakai gelar yang sebenarnya tidak ada pada dia, saya nggak mau. Kenapa? Karena dia menggunakan gelar palsu. Seandainya dia pakai nama biasa seperti Anda ini, saya jabanin. Begitu. Contoh, saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh nih. Ada orang Kristen. Dia pakai gelar begini. Ustadz, Edis, LC, MC. Coba. Padahal dia nggak pernah sekolah kejuruan Islam. Dia nggak pernah ngambil jurusan hadis. Tapi dia ngaku sarjana ulumul Quran. Sarjana tafsir. Kira-kira mau Anda ladenin?
Tetap diladenin bang. Dalam Muslim. Ya, berarti beda kita. Kalau saya tidak seperti itu orangnya. Kecuali dia datang tidak membawa embel-embel seperti itu. Ya, ngaku aja. Saya orang biasa, saya belajar. Kalau seperti itu saya ladenin. Buktinya Anda saya ladenin. Nah, silakan. Berarti Apa pertanyaan Anda? Silakan. Berarti dalam kekristenan diwajibkan gelar ya? Enggak. Jadi kalau di Muslim tidak harus LC, MA atau berpendidikan bang. Jadi Kenapa sih Anda ini lemot sekali? Kok Anda ini lemot sekali nangkepnya? Kan udah saya bilang, coba Anda nangkep nggak maksud saya? Tidak perlu gelar, cuman jangan bawa gelar palsu. Nangkep nggak sih Anda? Oke, Anda nangkep nggak? Tapi kan belum abang telusuri kebenaran. Iya, makanya tadi saya tanya. Makanya saya tanya itu untuk tahu kebenarannya. Seandainya dia tidak pakai pendeta, tidak pakai STH, nggak perlu saya tanya, langsung saya ajak diskusi. Masalahnya dia bawa itu sama dengan bom-bom. Bom-bom itu kalau misalnya dia nggak ngaku-ngaku pendeta, nggak ngaku-ngaku ditasbihkan, nggak perlu saya tanya itunya. Tapi kalau dia sudah membawa palsu, nah makanya saya tanya gitu loh. Aduh. Jadi abang nggak bakal. Jadi abang nggak sama dia ya? Gimana? Jadi abang nggak bakal pernah ketemu debat sama dia karena kepalsuan statusnya atau gimana? Kecuali dia datang ke sini, dia bilang, saya memang pendeta palsu, saya STH palsu, saya master teologi palsu. Nah kalau begitu saya ladenin, gitu. Tapi kita pengen lihat hasilnya nih Pak. Kita pengen Ya sudah, lihat hasilnya. saya suruh naik dia ya, saya suruh naik dia. Coba, apa masih ada dia di sini? Coba, biar puas kalian. Silakan. Ya, kamu nyalain kamera dulu. Ya, siap. Jangan bicara kalau kamera belum nyala. Ya, sebentar, sabar. Dehe, saya tanya sama kamu. Apakah Bang status Edis. kependetaanmu asli nggak? Asli Bang Edis. Asli. Di dalam nama Yesus. Oke, tidak asli. ada kepalsuan. Baik. Haleluya. STH ya. sama MTH-mu asli? Jangan kau persoalkan gelar. Nah, dari sini saja kau sudah bohong. Iya, makanya saya Tuh, jelaskan. jangan kepada enggak, saya Anda. cuma nanya asli atau tidak. Begini. 5.000 Nanti persetan gini, dengar. Mau Iya, itu asli, saya mau bicara itu dulu, palsu. saya bicara Bentar dulu. dulu, Dehe. Mau itu asli 5.000 ataupun palsu, penonton. kamu nanti tetap saya ajak diskusi. Gimana? Kita diskusi aja lah, adu argumen aja sesuai data. Mau nggak? Iya, tapi saya pengen tahu dulu apakah STH MTH-mu asli? Yang satu. Ya udah, kita diskusi aja karena Kan bodat. Orang ditanya apakah STH MTH-mu palsu, kita diskusi aja. Nah kalau begitu nggak usah dibawa-bawa itu STH MTH-nya. Nggak usah dibawa biar nggak ditanya. Heran saya loh. Contoh, kalau ada orang pakai seragam polisi, berarti kan ditanya kantornya mana, betul nggak? Betul nggak? Keperluannya apa bang ditanya-tanya? Loh, keperluannya apa kalau dia datang-datang membawa-bawa itu, kan begitu? Wah, gimana? Coba, kalau seorang ngaku petugas KPK datang kepada Anda tanya nggak orisinilitasnya? Iya, begitu. Nah, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Saya hanya pengen bang, abang debat sama Pak Dehe itu aja, bukan saya aja. Semua ingin mendengar bang, gitu loh. Tidur di bawah sana. Heran saya. Saya sungguh-sungguh heran dengan umat yang membenturkan kepalanya di aspal jalan raya. Apakah kalian tidak nyambung dengan maksud saya? Apakah memang bolot segitu bolotnya kah kalian berpikir? Bolot kah? Sudah saya bilang loh, yang tamatan SD aja saya ladenin. Nggak sekolah saya ladenin loh. Tapi kalau datang-datang membawa yang palsu nggak bakal saya ladenin. Oh, susah banget sih nangkepnya. Herman, sungguh Herman yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Sony TV. Ya, silakan Sony TV. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Gimana ya, coba diundang Bang. Oke, Naik suara dari sini ya. Islam atau Kristen, Bang? Kristen Bang. Oh, Kristen. Oke, silakan Bang. Kristen. Apa gerangan Abang kemari, Ya. Bang? Enggak, saya mau kasih tahu saja Bang, yang tadi si Dehe itu. Dehe itu saya kenal baik Bang. Saya kenal baik. Kami pernah satu gereja. Oke. Dan waktu di gereja dari pemuda, nah cuma sekarang beda-beda gereja, tapi satu sinode lah dari gereja suku Nias.
Dia Nah, pendeta. cuman bukan pendeta itu, Pak. Bukan pendeta. Dia itu tidak pernah sama sekali sekolah teologi ya. Tidak pernah, apalagi sudah MTH di situ. Tidak ada gelar atau dia sudah ngambil sekolah Alkitab pun sama sekali tidak. Karena saya tahu orangnya dekat juga dengan rumah saya, sengaja masih daerah Cibinong Bogor. Jadi saya kenal orangnya. Memang saya lihat dia sering live akhir-akhir ini, beberapa bulan ini lah dia suka live. Dan kadang-kadang suka gimana ya, suka menghujat atau bagaimana, saya kurang tahu, karena di Alkitab itu ada juga dia tidak setuju, terutama kepada Paulus. Oh, Nah, oke. cuman- Dia seorang Kristen. Kristen itu, Bang. Oke, Kristen tapi dia bukan pendeta, bukan STH. Bukan. Oke, Itu maksud dia 100% itu tidak. ngaku-ngaku pendeta dan STH itu adalah supaya untuk memancing viewers, supaya untuk memancing orang kan gitu. Mungkin. Iya, Ya, makanya. mungkin salah satu lah. Iya, makanya. Ya mungkin. Iya. Ya sudahlah. Saya ingin ketemu juga sama dia, saya cuman nggak pernah ketemu karena beda gereja sekarang. Saya masih di Depok sih gerejanya, dia gereja di Cilodong, saya di Depok, sama-sama BNKP, cuman tidak pernah ketemu. Kalau ketemu sih saya ajak diskusi tentang live dia selama ini, cuman nggak pernah ketemu. Oke, kenapa nggak naik waktu dia Terutama live? gelarnya itu. Gimana? Kenapa nggak naik waktu dia live? Aduh, susah Bang kalau pada saat dia live nanti nggak nyambung Bang, dia itu nggak nyambung Bang. Akhirnya kita diturunin sama dia. Tapi kalau Iya, kata udah kita tahu saya orangnya agak-agak lain Iya. makanya. Oke lah. Iya. Oke lah Bang ya. Nyambung. Kita Jadi kasih yang dia berikutnya ya. Oke. Ya, soalnya nggak Oke, penting-penting siap. amat juga Makasih dia ya, orang Bang, gila kok kita omongin. Siap. Oke, saya turunkan Bang ya. Baik. Ya. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih. Ya, silakan ya. Bagi kalian yang mau bertanya ataupun mau ditanya seputar iman, boleh ya. Kita diskusi agama. Jadi kalau kalian memang punya niatan yang baik ya, pengen bener-bener ngerti ini apa sih ini maksudnya gitu. Nah, itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau Anda datang kemari, baru datang langsung nanya, Tuhanmu sudah ganti kolor apa belum? Nah, kalau gitu nanti kamu sakit hati nanti gitu. Cobalah naik kemari, itu tujuannya itu yang bagus gitu loh. Ya. Nanti kalau kamu begitu datang-datang, nanti kamu saya tanya balik, Tuhanmu udah ganti kain kafan belum? Nah, kan gitu kita susah jadinya ya. Oke, kita kasih naik ada Rizky. Saudara Rizky. Ya, halo Rizky, selamat pagi menjelang siang, Saudara Rizky. Ini belum bisa menyalakan kamera. Rizky, Anda belum bisa menyalakan kamera ini. Pengikut Anda baru 43. Iya. Iya. Coba pakai akun udah yang ditulis, nggak orisinil bisa. ya. Belum bisa. Iya. Coba Iya. Anda pakai akun yang asli, jangan akun baru bikin terus Anda mau naik ke sini karena nggak bisa nyala kamera ya. Jadi nyala kamera dulu baru boleh naik. Oke, saya turunkan dulu. Kita kasih yang berikutnya. Ada Fikri. Fikri ini juga belum bisa nyalakan kamera ini. Coba kita tes ya. Iya, selamat siang. Nah, kan sama. Fikri, Anda belum bisa menyalakan kamera. Teman-teman kalau mau naik ke sini, pastikan teman-teman tuh pakai akun asli ya. Jangan pakai akun palsu. Jangan gara-gara kalian malu pakai akun yang palsu-palsu. Pakai akun orisinil. Ya, Edo. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ya, silakan nyalakan kamera, Saudara Edo. Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Ya, ada apa, Bang? Silakan nyalakan kamera dulu. Mau dibantu, Bang? Kameranya oke, udah. Oke, silakan, Bang. Anda Selamat Kristen pagi, ya? Bang. Kristen, Bang. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya. Terkait beberapa tayangan itu, saya sampai hari ini tuh Tayangan apa itu, Bang? punya pandangan tayangan Bang Edis sebelum-sebelumnya. Ya, Yang mana itu, Bang? itu ada yang ini, yang apa namanya? Saya tuh punya pemahaman menyimpulkan bahwa teman-teman yang Kristen itu agak sedikit berbeda. Apa mungkin karena sulit memahami kemanusiaan
Yesus Kristus itu. Padahal itu nyata ya manusia. Atau sebaliknya sulit memahami atau berlebihan memahami keilahian. Padahal memang dia adalah dari firman Allah. Ya, gini, kebanyakan orang-orang itu tidak membaca Alkitab maupun Qur'annya. Kebanyakan orang-orang itu beragama itu hanya ikut-ikutan atau hanya mendengar begitu. Makanya pemahamannya tidak mendalam begitu. Makanya ketika saya katakan bahwasanya Anda menuhankan mayat dalam kubur, maksudnya lawan debat saya, mereka kaget begitu. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa isi kitabnya begitu. Padahal untuk pendebat-pendebat yang sudah senior itu sudah mengakui begitu bahwa rob mereka itu adalah orang mati yang ada di kuburan begitu. Sebenarnya ini hanya perkara orangnya itu sering baca kitab suci atau enggak begitu. Kalau dia sering baca kitab suci, tidak mungkin orang itu enggak setuju dengan omongan saya. Begitu. Oke, hanya itu? Ya, sama ini Bang, yang Kristen Bang, seperti yang kemarin itu bangsa apa namanya itu, dia kan kalau bisa dikatakan kok suka mengambil keputusan bahwa istilahnya wanes, menafikan istilahnya apa namanya kemanusiaan perjalanan atau proses cerita bahwa ya biasanya gini. Biasanya orang itu ada tahap-tahapannya. Pertama, tidak pernah baca Alkitab. Nah, ini golongan Kristen yang seperti ini itu golongan mayoritas. Begitu. Kemudian orang yang baca Alkitab tapi acak-acak, baca 1 ayat 2 ayat gitu. Ini juga golongan mayoritas. Kemudian membaca tapi cuma membaca kitab-kitab tertentu aja. Misalnya Injil Matius doang dibaca, yang lain nggak dibaca. Nah, itu juga golongan mayoritas. Kemudian orang yang baru membaca sekali. Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, dibaca 1 kali. Nah, ini udah mulai golongan yang sedikit. Nah, kemudian ada yang membaca berulang-ulang. Nah, orang yang membaca berulang-ulang, nah ini jumlahnya memang sedikit sekali. Dan saya termasuk orang yang membaca berulang-ulang itu. Nah, itu loh Bang. Jadi mungkin kebanyakan baca, tapi salah tafsir ya. Itu kayaknya banyak orang. Menurut saya enggak. Kalau orang sudah sering baca, pasti kesimpulannya itu enggak jauh beda. Begitu. Ini soalnya banyak teman-teman Kristen itu menafikan kemanusiaan. Padahal seperti yang Abang katakan, oneness dan semi oneness ya. Ya. Oneness dan semi oneness. Hampir oneness dan oneness begitu. Banyak yang seperti itu. Rata-rata Bang, rata-rata. Nah, saya justru Abang bilang simpel tuh. Ada 4 Injil, 3 menceritakan tentang kemanusiaan, 1 tentang keilahian, yang Yohanes. Ya. Nah, dari situ sebenarnya seperti Abang yang selama ini saya lebih masuk akal yang Abang ya daripada kayak yang lain ya teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan siapa, tapi apologet lainnya itu secara metode untuk di seberang, teman-teman di seberang sebagai jalan. Ya, saya ngerti kok Pak. Oke, kita ngerti. Maksud itu harusnya. Ya, maksud Anda kita juga udah ngerti. Yang begitu kita ngerti. Makanya di sini kalau Anda sudah mengerti berarti bagus begitu. Nah, kita cari yang belum mengerti gitu ya. Harusnya disatukan Bang. Supaya standar gitu loh Bang. Iya, makanya kita ajari orang-orang yang belum mengerti gitu ya. Oke Bang. Oke, baik. Terima kasih saya turunkan. Ya. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah paham, sebenarnya tidak perlu naik begitu. Karena apa? Karena nanti kita ini ngobrol-ngobrol kayak kita nggak ini begitu loh, nggak ada ininya. Kita kasih yang belum mengerti begitu ya, teman-teman ya. Saya yakin kok udah banyak yang mengerti. Makanya kita beri kesempatan kepada yang belum mengerti ya. Kita kasih naik ada Ochan. Ya, silakan Ochan. Halo Ochan. Nih, sudah dinaikkan, setelah dinaikkan dibisukan. Ini gimana sih Ochan? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nia Asgar.
Ya, silakan Nia Asgar. Ayo. Ya, gimana Nia Asgar? Sehat. Waduh, Nia Saya yang Asgar. bernarasi. Sebentar, Bang. Tenang Bernarasi dulu, dulu. Bang. Tenang dulu. Kenalan dulu. Udah Muslim? udah sering naik. Iya, Muslim. Muslim saya. Muslim. Jangan marah-marah sih. Kayak ngomong, Anda ini ngomong seperti di terminal terminal Pulau Gadung. Halo, santai Bang, santai. Ada apa kok marah-marah itu? Tenang dulu, senyum dulu loh. Yes, kalau orang itu kan tipe orang tuh lain-lain deh. Kamu kan nanya racos, kayak orang mah begini lain-lain. Ya sudah, coba perkenalkan diri dulu. Anda Muslim ya? Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sedikit bernarasi dulu sedikit, jangan dipotong, Silakan. Gini, buat Muslim maupun Kristen yang ada di Edis TV, saya akan menjelaskan perihal rob. Bang Edis itu sering nyerang orang Islam masalah rob gitu ya. Makanya nih buat orang Muslim, orang Kristen, saya menjelaskan nih, rob itu nggak bisa langsung rob Tuhan gitu, nggak bisa. Apa dulu? Karena gini, Robul Balan berarti itu apa, penguasa negeri. Misalkan, contoh misalkan seperti Prabowo, itu disebut rob juga, cuman Robul Balan gitu. Jangan dipotong ya. Terus Robul Mal, itu penguasa orang kaya lah termasuknya, kan Robul Mal, orang kaya yang punya harta tuh. Robul Mal. Tuh kalau misalnya dibilang Robil Alamin tuh, Robil Alamin berarti Gusti Allah tuh, karena yang menguasai alam. Nah, gitu ya. Gitu ya, jangan di skip dulu, jangan di ini dulu. Jadi masalah rob itu jangan rob Tuhan. Ini Rasulullah Tuhan nggak bisa begitu. Rob itu kemana dulu? Rob seperti gini. Bisa apa dulu? Bisa makan apa bisa ular? Nah kayak gitu. Seperti rob nih. Jangan rob Muhammad rob. Biasa memang Muhammad rob, Prabowo juga rob, cuman Prabowo mah Robul Balan, penguasa negeri gitu. Kalau Nabi Muhammad bisa aja disebut rob Muslimin misalkan, dia pimpinan Muslim misal gitu kan gitu. Robul Alamin, Hirobil Alamin, penguasa alam, berarti Gusti Allah itu yang Allah itu yang saat itu. Jadi kalau situ rasa rob aja Tuhan, Muhammad Tuhan, rob. Jadi rob itu bahasa Arab itu. Malah orang Arab mah Robul Balan itu penguasa negeri. Gitu. Ya. Nah diam dulu ntar. Jadi jangan kamu itu kalau mau solo rob jadi senjata kamu untuk menjatuhkan orang Muslim, nggak bisa begitu. Kamu itu bukan orang Arab. Orang Arab itu ngasih rob itu bisa kemana-mana. Ya, ini buat orang Muslim jangan terjebak sama Abang Edis mau si Nandar kayak apa, siapa membaca rob ujo diributin rob. Harus tahu dulu rob itu kemana dulu. Si Edis masih rob kemana dulu. Muhammad memang rob, tapi rob Muslim, dia penguasa Muslim misalkan, yang mimpin orang Muslim misalkan. Rob Balan kayak Prabowo. Jangan diulang lagi, Bang. Ulang lagi. Ya, biar jelas. Sekali aja udah cukup. Nah. Udah jelas kan. Terus yang kedua, ini masalah satu-satu dulu. Itu aja belum saya tanggapin kok udah nomor 2. Ya, ada satu lagi yang sering situ goreng. Ya itu saya tanggapin dulu. Ada yang digoreng juga tuh masalah Nabi Muhammad menyusui apa dan susu itu masalah tetek Iya, gitu kan. satu-satu. Kalau ngomong tuh satu-satu, kelarin dulu satu masalah. Udah ini dulu masalah dulu ya. Oke, Oke, baik. Tadi saya mendengar ngomong nggak kelar-kelar, kapan kelarnya? Coba kamu sekarang ngomong, saya diem nih. Tadi saya mendengar kamu berkata bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Betul. Ya, terus? Ya, oke. Allah robnya umat Muslim nggak? Kenapa? Allah robnya umat Muslim nggak? Semua rob itu mau rob kemana dulu? Ditanya itu. Kamu ini bikin mumet loh. Tadi nih kan, kamu tadi sudah ngomong saya dengar. Sekarang giliran saya ngomong, kamunya ikutan ngomong. Gimana toh? Itu mah sistemnya kayak polisi mendikte, ditanya dipaksa, gua itu harus ngaku ini. Lu maling. Tadi kamu sudah, nah ini lihat nih. Tadi dia ngomong, kita diam dengar. Giliran saya ngomong, cerewet kamu itu orangnya. Gimana? Bisa nggak saya ngomong dulu? Bukan cerewet, saya mau penjelasan dulu. Kamu itu kebiasaan mendikte orang, tahu nggak? Mendikte, saya kan hanya bertanya. Saya itu bertanya. Buset, baru 2 kali ngomong udah langsung gelagapan dia. Dengerin dulu. Tadi kamu berkata bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim, oke. Nah, iya terus. Gua rob nih. Kita nggak bahas kamu, kita bahas Muhammad.
Ya sok, coba apa Oke, kamu ngomong? tadi kamu sudah berkata Muhammad itu robnya umat muslim. Apakah Allah termasuk robnya umat muslim? Rob seluruh alam. Robnya umat Bukan. muslim nggak? Seluruh alam semuanya muslim mau lu. Oke, Robnya dia. robnya umat muslim. Oke, berarti berapa robnya umat muslim? Nah, dijebakkan di situ tuh. Mulai stres dah, udah mulai. Ini udah mulai. Angel tenan tuturanmu. Sendiri kalau ngomong kayak dia yang benar Angel sendiri. tenan tuturanmu. Agama nggak bisa dijebak Ini kayak susah kalau udah begini ini berat. apa. Yang susah. Yang ditanya robmu ada berapa? Banyak Rob mah, gua Rob. Robnya umat muslim ditanya. Apakah Anda robnya umat muslim? Anda robnya umat muslim bukan? Aduh, ditanya. Apakah Anda robnya umat muslim? Semua umat muslim harus mendengar Anda. Gua Rob rumah tangga gua. Bukan tanya, saya nggak tanya rob rumah tangga, Peang. Saya tidak tanya robnya rumah tangga. Saya nggak tanya robnya orang Buddha. Rob nggak saya tanya. Robnya mereka urusan mereka. Yang saya tanya robnya umat. Terus bagaimana? Oke, berarti Muhammad robnya umat. Allah robnya umat. Berarti umat punya berapa rob? Umat semua, semua nih. Mulai mumet dah mumet. Mumet. Jawabannya gitu 2 Rob gitu. Ingin jawaban dulu itu gua pasti 2 Rob gitu. Saya maksudnya. tanya, saya tidak paksa kamu. Saya hanya bertanya, berapakah jumlah robnya umat? Misalkan saya jawab 2 Rob, permasalahannya apa kalau 2 Rob? Berarti berapa robmu? 2 kan? Wah, langsung apa-apa. Ya sudah, itu. Jadi nggak usah lagi kalian bilang, Ted, Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Bapak di surga Tuhan. Berarti 3. Kau aja 2 kok. Kau aja 2. Kenapa kok ributin gitu loh? Kau ngeributin yang 2. Kau pengen 1 lagi? Enggak, kau pengen 1 lagi. Pengen 1 lagi kan? Biar ku tambahin 1 robmu. Mau? Bilang saja kamu kurang 1 robmu. Nih, kalau orang itu nggak bilang akui itu Tuhan beneran kan, kayak si Yesus itu Saya Tuhan beneran. bertanya sama kamu, apakah kamu merasa bahwa robmu kurang 1 sehingga kamu mempermasalahkan bahwa rob kami 3? Nggak ada rob situ mah Tuhan. Kita mah nggak masalah rob, nggak ada urusan rob. Rob itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya rob? Rob itu penguasa Tuhan, udah dasar lu. Oke, berarti ketika kamu manggil Allah ya Rob, ya Robbil alamin, ya Rob. Ketika dia berkata ya Rob, apa artinya? Hah? Penguasa aja itu bahasa kalau gitu. Baik. Waktu di alam kubur, nanti kamu ditanyakan pakai bahasa Arab. Man Robbuka, betul nggak? Ya. Oke, siapa Robmu? Tuhanmu, penguasa. Sekarang jadi Tuhan. Siapa penguasamu? Oke, siapa? Jawabannya siapa? Dia penguasa. Oke, siapa jawabannya? Penguasa mana dulu? Gua tanya lagi. Iya, makanya nanti malaikatnya itu kamu lempar aja pakai gelas. Kenapa? Karena dia nanti bertanya, Man Robbuka, siapa Robmu? Jawabannya apa? Iya, penguasa mana dulu? Alam bukan? Di situ masih Iya, makanya kamu alam, tanya nanti sama malaikatnya itu. Kamu tanya malaikatnya itu nanti, Man Robbuka, maksud lu siapa? Gitu. Gimana orang? Ya sudah. Intinya begini. Jangan lagi kalian itu datang ngomongin mengapa kau Tuhan kan, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu? Mengapa kau jadikan Muhammad sebagai Robmu? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Sekarang kamu saya tanya, kamu mempermasalahkan kami, wahai Oten, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu, sedangkan dia hanyalah seorang manusia? Sekarang gua tanya lu balik. Wahai Uclim, kenapa kau jadikan Muhammad Robmu sedangkan dia hanya seorang manusia? Coba. Saya ngejebaknya ke situ aja. Ngejebaknya ke situ. Emang itu masalahnya. Masalahnya emang di situ. Gimana? Makanya orang Muslim saya ngasih tahu ya, jangan bisa digoreng sama dia tuh. Goreng. Gimana nih orang nih? Allah. Makanya banyak pengen ketawa aja kalau lihat itu masalah Nabi Muhammad nyusuin juga. Orang ngetawain elu. Orang ngetawain elu mempermasalahkan. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Rob, sedangkan dia itu hanyalah manusia? Nah, saya balikin. Kenapa kalian menjadikan nabimu itu Rob, sedangkan dia udah jadi mayat? Udah pikirin dulu itu. Rapat dulu kalian. Rapat.
Jadi teman-teman, permasalahannya kan cuma di situ sebenarnya debat agama ini. Tuhan Yesus tentu saja tidak dipanggil Tuhan karena murid-murid itu nggak ada satupun yang orang Indonesia. Emang dipanggil Tuhan gitu. Ya enggak, itu kan bahasa Indonesia. Murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan kurios dalam bahasa Yunani. Kurios itu ya Rob itu. Sama dalam bahasa Arab itu, Gusti itu, sama. Kita wajib menjadikan Yesus sebagai Gusti kita, sebagai kurios kita. Karena hanya melalui dialah kita memperoleh jalan dan keselamatan dan hidup. Begitu logikanya. Makanya setiap orang Kristen, setiap rumah tangga orang Kristen yang menjadi Rob, yang menjadi kurios, yang menjadi Gusti, Tuan atau Tuhan, kepala, pemimpinnya, yang ngatur itu harus Yesus. Kalau Yesus yang mengatur, maka kamu menuju kepada hidup. Kalau iblis yang ngatur, maka kamu menuju kepada maut. Begitu loh. Makanya sekarang pikirkan, siapakah yang menjadi raja, yang memerintah di dalam dirimu, di dalam kepala rumah tangga? Siapa? Yesus atau iblis? Kan itu. Pergi tanyakan kepada seluruh umat muslim di dunia, siapa yang memerintah dia? Ya Muhammad. Coba berani nggak muslim ngomong, Muhammad tidak menyuruh saya tidak patuh dan taat kepada Muhammad? Mana berani dia ngomong begitu? Gitu loh, Robnya itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, Rob kita itu Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus. Begitu loh. Nah, Roh Kudus dan Yesus datangnya dari Bapa di sorga. Bapa di sorga menjadi Rob yang nyata di dalam diri Yesus. Begitu. Simple sebenarnya simple. Nggak susah gitu loh. Nah, sekarang masalahnya Rob kami Yesus, Rob kamu orang mati di kuburan, gitu masalahnya. Kan udah jelas kan? Ya, silakan bertobat makanya. Setelah saya ajar yang demikian, bertobat kau. Jangan lagi hidupmu dikendalikan orang mati di dalam kubur sana. Ya. Ya, silakan. Faiz, Mr. Big. Silakan Mr. Big. Oke, kita kasih naik ada Fulana. Ya, Fulana. Selamat pagi menjelang siang, Fulana. Ya, selamat pagi. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Ya kan. Saya bantu dari sini boleh? Tuh, udah nyampe di layar Anda. Boleh. Sudah sampaikah di layar Anda undangan dari saya? Tinggal Anda simpan, ketik simpan. Oke. Iya. Saudari atau Ibu Fulana, Anda seorang muslimah ya? Betul. Oke, sudah menyimak dari tadi? Dari sana. Oke. Jadi, secara kaidah bahasa, bagi umat muslim, Muhammad itu adalah Rob. Rob dia itu. Kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Nah, Allah pun kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Sedangkan Anda itu adalah orang yang patuh, tunduk, taat kepada Muhammad dan kepada Allah. Seluruh umat muslim di dunia boleh nggak ngelawan Muhammad sama Allah? Nggak boleh. Nggak boleh. Wajib nggak tunduk dan patuh taat kepada Muhammad dan Allah? Ya. Makanya ketika Muhammad ataupun Allah berkata, apa yang harus kalian ucapkan? Sami'na wa ta'na. Betul? Ya. Kami mendengar dan kami taat. Nggak boleh. Ucapannya hanya itu. Nggak boleh keluar dari mulut kalian itu bantahan. Kalau Allah dan Rasulnya ngomong. Paham? Makanya kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu sebagai Rob kalian. Pertanyaan saya. Berapa Rob kalian? Rabbul Alamin satu. Bukan Rabbul Alamin. Oke, saya ulangi lagi. Apakah Muhammad Rob kalian? Kalau dalam pengertian Rob, saya patuh taat, iya. Oke. Apakah Allah Rob kalian? Allah satu. Apakah Muhammad Rob kalian? Macet sudah. Coba ya, coba dengarkan lagi Bu. Dengarkan Ibu, dengarkan. Muhammad adalah Robnya bagi umat muslim. Oke, Allah juga Rob bagi umat muslim. Pertanyaan saya, berapa Rob kalian?
Rabbul Alamin itu satu. Buset dah. Rabbus yang Satu ditambah satu sama dengan satu. Susah. Maksud saya begini loh. Sebenarnya itu gini. Gampang kok sebenarnya. Islam dan Kristen itu sebenarnya saling mengerti kalau kita itu satu sama lain tuh ngerti gitu loh. Seandainya kita itu ngerti bahasa, maka komunikasi kita itu tidak akan membawa yang namanya debat kusir tak berujung. Jadi kami itu mengimani Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga-tiganya adalah Rob tetapi satu. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Tidak. Berapa? Yang disembah berapa? Oke, disembah itu apa? Oke, apa disembah itu? Berdoa. Aduh, pantesan yang debat orang-orang awam. Gini, dengarkan. Quran dan Injil itu tidak kenal istilah menyembah. Enggak, menyembah itu umum untuk siapa saja. Kepada ibu orang menyembah, kepada raja orang menyembah. Al-Quran dan Alkitab itu bukan ngomongin menyembah, tapi berbakti. Bahasa Arabnya adalah ibadah. Ibadah itu dari kata abdu, penghambaan diri. Kalau nyembah itu cuma begini-begini, cuma gerakan badan. Kita itu tidak ngomongin gerakan badan. Kalau Muslim memang iya gerakan badan. Terus, nah itu. Tapi kami tidak pakai istilah-istilah begitu. Itu pun sebenarnya tidak ada di Quran. Buka Quran sampai lepas sampulnya, nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Kalau ada lompat saya dari Monas, itu karangan para ulama. Nggak ada. Quran itu memerintahkan, di dalam Quran dikatakan, tidaklah kuciptakan jin dan malaikat illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah ini sering orang mengartikan nyembah. Apa? Bukan begini-begini. Itu kesalahan kalian. Ibadah itu dari kata abdu. Menghamba, penghambaan diri. Nah, lalu kepada siapa kita menghamba? Kan itu pertanyaannya tadi. Menghamba kepada siapa kita? Pertanyaannya. Nah, menghamba kepada Bapa di sorga. Kalau Anda menghamba kepada Allah. Bagaimana cara menghambanya? Caranya Anda harus ngikutin apa kata Muhammad. Nah, bagaimana cara kami menghamba kepada Bapa di sorga? Ya harus ngikutin Yesus. Harus menjalankan apa yang disuruh Yesus. Itu cara kami beribadah kepada Bapa di sorga. Cara kalian beribadah harus ngikutin Rasul. Rasul cium batu, kalian harus cium batu. Rasul minum pipis, kalian harus ikut minum pipis. Misal. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya begini. Apakah mengikuti sang nabi akan membawa kita kepada sorga? Sedangkan sang nabi sendiri berkata, aku tidak tahu jalan ke sorga. Buktinya sampai sekarang dia masih dalam kubur. Makanya yang harus diikuti, yang harus ditaati perintahnya, itu adalah Yesus. Makanya yang dijadikan sebagai Rob itu harusnya Yesus. Jangan itu, nabi yang ada di dalam kubur. Kenapa? Kenapa kita jangan mengikuti nabi yang ada dalam kubur? Karena dia tidak tahu jalan kepada hidup. Orang dia saja di kuburan, gimana mau ngikutin orang mati? Begitu. Makanya segeralah bertaubat dan dibaptis dan menerima Yesus sebagai Robmu. Begitu ya. Masih mau mengikuti orang yang dalam kubur? Bukan seperti itu. Narasi Gimana? yang Abang disampaikan mulai tadi itu narasinya orang yang benci kepada silakan Islam. bantah kalau begitu. Bantah. Ya. Silakan bantah. Orang yang benci kepada Islam dan tidak tahu yang sesungguhnya Islam membuat narasi yang seperti itu. Oke, silakan Padahal bantah. tidak seperti itu. Bantah. Ya, Rasulullah itu ya sekarang memang sudah wafat, tetapi Rasulullah itu memberikan wasiat. Jadi selagi memegang dua yang saya sampaikan ini, maka kamu akan selamat. Jadi mungkin sudah selesai cara
dakwahnya, tetapi beliau itu menitipkan 2 pesan, memegang Al-Quran dan hadis. Selama umat manusia berpegang teguh kepada keduanya ini, maka itu adalah pedoman hidup saya. Bukan berarti saya sekarang ini dipakai, otaknya itu dipakai. Baik. Kata-kata seperti itu. Apakah dia melaksanakan Orang itu saja semua? udah bahwa itu- Apa? Apakah dia sendiri Selama melaksanakan itu pedoman semua? saya. Bukan. Itu pedoman hidup saya. Sebentar. Al-Quran, hadis. Sebentar, ganti-gantian, Bu. Apakah Muhammad melaksanakan itu semua? Al-Quran. Dia kan tadi berkata, aku meninggalkan kepada kalian 2, yaitu Quran dan Sunnah. Betul? Karena kalau kalian menjalankan keduanya, niscaya akan mendapat keselamatan. Betul? Selamatan. Oke. Ya. Dia melaksanakan itu enggak? Ya iyalah. Dia sekarang Dia kemana? melaksanakan. Apakah dia sekarang selamat? Di alam barzah. Itu iman saya. Jadi, Bukan, pertanyaannya orang yang apakah sudah dia sekarang selamat? Ada itu dalilnya dalam Al-Quran yang mengatakan Selamat jangan mengira bagaimana? Dia lagi tidur di rumahnya sono. Kok selamat? Dia sudah menjadi orang mati. Barang siapa mengikuti ajaran orang mati, ia pun akan menjadi seperti itu. itu narasi dari Oten. Oke, sekarang saya tanya Anda. Enggak benar itu. Siapa yang memimpin dan menuntun Anda menuju kepada surga? Betulkah Nabi Muhammad? Sekarang Al-Quran hadis, sekarang itu pedoman hidup saya. Oke, berarti Muhammad bukan pemimpin Anda lagi? Al-Quran, hadis. Itu adalah Rasulullah. Apakah dia pemimpinmu? Ya. Oke, Itu berarti adalah Anda tunjukan dipimpin saya. oleh orang mati, betul? Nah, pertanyaan itu adalah tendensius. susah. Pertanyaan itu adalah Susah, tendensius. susah, Pertanyaan itu sulit. tendensius atau kebencian. Bukan kebencian, Bu. Saya itu Coba hanya pikir, bertanya, apa hanya kamu mengikuti orang logika mati? berpikir Anda. Betul? Apa kamu mengikuti orang mati pikir? Jangan Oke, membuat sekarang saya tanya, kebencian saya tanya orang sekarang. atas kata-kata kamu itu. Betulkah Muhammad pemimpinmu? Ya, itu junjungan kita. Saya. Betulkah dia Muslim. pemimpinmu? Iya. Berarti Anda Dia dipimpin adalah oleh Muhammad? khalifah. Berarti Anda dipimpin oleh Muhammad? Itu adalah Berat. Ini pertanyaan saya simpel. Apakah Anda, sebentar, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? jangan bilang dipimpin orang mati lo ya. Saya tanya, Otaknya. apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Muhammad yang membawa agama Islam. Pasti dari Astaga, Yesus ditanya semuanya. apa, jawabnya apa, sudah mulai pening, berat, saudara. Coba, saya tanya satu kali lagi. Apakah Muhammad adalah pemimpinmu? Iya. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah wafat ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Ya sudahlah. Saya hanya berpesan. Tunggu. Ini teman saya ini ingin ngomong juga. Oke, silakan. Ganti pemain. Abang umur berapa, Bang? 27. Aduh, Bang, pakai kumis dulu, jenggot dulu, Bang. Nanti turun sebentar, Bang. Nanti kena ban. Aduh, kemarin udah kena ban kita. Aduh, semalam lagi asik-asik ngobrol dengan perempuan itu. Kena ban, tahu nggak omongannya apa? Anda ngobrol dengan orang di bawah umur. Iyalah nih TikTok ini. Iya, TikTok ini teman-teman ada error-errornya, ada sakit-sakitnya. Kalau dia baca seperti anak-anak, dibilang anak-anak. Memang berat ini. Kalau kelihatan banget begitu, karena kelihatan masih sangat muda begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Sofyan. Ini pasti lagi jualan ini yang kemarin Sofyan ini. Halo Sofyan. Ya, bentar lagi. Coba kita tes ya. Kita tes. Ya, coba nyalakan kamera dulu Sofyan. Kamera dulu nyala. Ya, Bang. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu kan sebagai utusan kami dan Allah SWT adalah Tuhan kami. Jadi, Abang kenapa bilang bahwa Muhammad itu udah meninggal? Dia itu udah meninggal tapi dia bukan berarti dia udah. Oke, apakah Muhammad pemimpinmu? Iya. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Ya. Apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ya. Oke, ya itu. Nah, berarti Anda adalah lagi ngelayanin orang jualan lagi. Percuma dia nih kita naikin, nggak pernah didengar kita. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ozil.
Silakan Muhammad Ojil. Halo Muhammad Ojil. Siap. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Siap. Oke, baik. Kalau ada kumisnya begini, TikTok langsung bilang orang dewasa. Jalan yang gitu. Ya Bang, Anda menyimak dari tadi? Siap, nyimak. Anda Muslim ya? Muslim. Oke. Betulkah Islam adalah umat yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh mayat dalam kubur? Mayat dalam kubur. Betul nggak? Betul. Iya, ayo buat pengakuan yuk. Buat pengakuan. Saya Islam. Yuk, saya Islam. Saya Muslim, Islam. Saya sadar. Saya sadar. Bahwa saya telah memberikan hidup saya. Bahwa saya memberikan hidup saya. Dipimpin oleh mayat di dalam kuburan. Mayat siapa dulu? Berat ini. Saya ulang lagi. Saya pelan-pelan. Saya ulangin pelan-pelan. Apakah Muhammad pemimpinmu? Iya. Oke. Apakah dirimu dipimpin? Aduh. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Enggak. Pemimpin dalam hal apa? Pemimpin dalam hal kehidupan ini. Terus? Oke. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Iya. Oke. Apakah Muhammad sudah mati? Sudah meninggal, sudah mati. Oke, baik. Berarti Anda adalah orang yang menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang mati, betul? Siap. Oke, baik. Sekarang buat pengakuan, yuk. Buat pengakuan. Saya Islam. Saya Islam. Saya sudah sadar sekarang. Loh, dari dulu saya sadar bahwa... Lu gimana sih? Ikutin saja. Saya sadar. Harus mengikuti kamu. Enggak. Berarti Anda sadar? Kan? Sudah. Saya sudah sadar bahwa Muhammad sudah... Pertanyaan saya, mengapa kau serahkan dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Bukan menyerahkan diri dipimpin, tapi menjalankan apa yang sudah diamanahkan. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur kan? Ya kalau dalam pengertian Edis dipimpin, iya. Tapi kenapa Anda menyerahkan? Kenapa Anda menyerahkan hidupmu? Kenapa Anda menyerahkan hidupmu? Ngomongnya jangan bareng-bareng ngomong, Bang. Satu-satu ngomongnya. Mengapa kau serahkan dirimu, kau serahkan hidupmu dipimpin orang mati? Bukan menyerahkan diri, tapi menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Iya, itu kan dipimpin berarti, betul? Iya, iya. Oke. Dia memberikan... Berarti kamu menyerahkan dirimu untuk dipimpin, dikendalikan, diatur oleh orang mati, betul? Bukan Muhammad yang mengendalikan kita. Berat ini saudara-saudara. Iya, itulah bedanya kita, teman-teman. Coba, kenapa saya dan Anda menjadi Kristen? Karena kita tidak menyerahkan hidup kita. Kita tidak menyerahkan diri kita ini kepada orang mati. Ya, kita menyerahkan diri kita ini kepada Dia yang hidup. Ya, seperti itu. Makanya teman-teman, saya pernah berdiskusi. Ya, Robnya siapa? Sebenarnya Tuhannya siapa yang mayat dalam kubur? Ya Tuhannya si Rashid Ar-Rashid itu, Rashid teman saya diskusi. Iya. Kan sering orang mereka berdebat, kita berkata, Oten penyembah mayat katanya. Oten penuhan orang mati katanya. Padahal yang menuhankan mayat, yang menyembah mayat, menuhankan orang mati itu ya Ar-Rashid itu. Ya. Jadi inilah teman-teman, inilah apologetika. Makanya kalau kalian berjumpa di jalan, kalian didebat seperti itu, kalian sudah dapat bekal. Gua nonton di TV kemarin, gini cara jawabnya dan gini cara balikinnya. Gitu, ya. Itu. Oke, kita kasih naik ada Tahir. Terima kasih teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift, saya ucapkan makasih ya. Tahir, silakan. Ya. Halo Tahir. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Nggak pakai baju Bang, cuma saya mau bertanya saja. Nggak usah ditendang kalau harus pakai baju dulu Bang. Tidak, itu saya bertanya sama Bang Edi. Ya, pakai baju dulu baru kesini lagi ya. Oke. Fulana mau naik lagi nih. Fulana, nanti saya kena ban kalau menaikkan itu. Ya, kecuali pakai kumis dulu dia, pakai kumis palsu atau pakai jenggot palsu. Soalnya kemarin udah kena kita. Abdurrahman.
Ya, silakan Saudara Abdurrahman. Abdurrahman, nyalakan kamera dulu. Abdurrahman. Waduh, sudah meninggal dunia. Oke, teman-teman, sehubungan ini sudah hampir jam 11 siang, sudah waktunya saya menjemput dulu ya, teman-teman ya. Nanti malam mudah-mudahan kita jumpa kembali. Oke? Rehat dulu, oke? Teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa nanti malam kita, jika Tuhan izinkan kita live kembali ya, pastikan teman-teman memfollow dan sudah ikut bergabung di Love Orange sini ya teman-teman ya. Oke, di akhir acara teman-teman, sebelum saya tutup karena saya harus menjemput. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan
agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.